Jadi sebelum speak up, kita mesti speak yourself dulu. Karena dengan lu bicara tentang diri lu, apapun yang akan kita suarakan di luar daripada diri kita itu jauh akan lebih powerful. Hai teman KBR, welcome back to Disco, persembahan KBR. As usual dengan aku Mahari sebagai host Disco dan juga psikolog klinis. Aku akan mengingatkan jangan lupa buat jaga kesehatan mental karena kamu sepenting itu. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang deket banget sama identitas Gen Z, yaitu adalah keberanian bersuara dan juga kepedulian terhadap isu sosial. Karena sepertinya di era ini Gen Z tuh sangat-sangat merasa cemas sih sebenarnya ya akan masa depan, dan kita melihat kok kayaknya sistem yang ada di sekitar kita nih nggak berjalan baik-baik aja. Jadi banyak teman-teman yang mulai aktif menyuarakan apa keresahan-keresahan yang mereka punya, dan juga at the same time banyak juga yang mulai merasa overwhelmed dan mulai perlu bantuan juga sih untuk menjaga kewarasannya di tengah semua informasi yang ada. Nah, menariknya dengan teman-teman yang ngerasa kewalahan, yang ngerasa capek, bingung, ada juga teman-teman yang justru malah memilih untuk terlibat, bukannya untuk menjauh. Mereka ikut berdiskusi, mengedukasi, dan berusaha memahami berbagai perspektif. Salah satunya yang mencerminkan semangat itu adalah narasumber kita hari ini. Mungkin banyak yang tahu Presiden Gen Z ya, atau Rian Fahardi. Halo Rian. Halo. Ini Rian tuh kalau misalnya lagi bahas kontennya ya, di kontennya tuh selalu tetap santai, jernih, kritis, dan juga konsisten dalam mengangkat nilai-nilai especially tentang toleransi, etika, dan juga dialog yang sehat. Itu salah satu hal yang patut diapresiasi banget, dan banyak teman-teman yang pengen sebenarnya bisa kayak Rian juga sebagai Gen Z bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan berani bersuara. Tapi sebenarnya dari mana sih keberanian itu muncul, dan gimana cara kita memilah informasi yang kredibel supaya isu-isu sensitif especially kayak tentang toleransi itu juga tetap dibahas dan gak kalah penting dengan cara-cara kita tetap menjaga kesehatan mental kita selagi menjalankannya. Karena yang kita tahu ngonten ataupun mengkonsumsi konten itu bisa sama-sama melelahkan banget. So pertama-tama mau tanya dulu sama Rian, dari banyak yang bilang Presiden Gen Z gitu ya, menurut Rian apa sih yang bikin orang melihat bahwa oh kakak nih wakil suara Gen Z? Awalnya gimana bisa muncul julukan itu? Ya, pertama nggak pernah sih ngomong saya Presiden Gen Z, terus ngomong saya ingin jadi perwakilan apa dan segala macam. Itu nggak tahu, kayak terjadi begitu aja gitu, kayak dibuat-buatin segala macam. Bahkan sampai sekarang kayak saya nolak tuh kayak dibilang Presiden Gen Z atau apa. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa ya generasi hari ini tuh nggak pengen dikait-kaitkan sebenarnya. Dia nggak pengen di-labeling, dia nggak pengen dikelompokkan, dia nggak pengen bahwa oh Gen Z itu gini, Gen Z itu dikit-dikit ngomongin mental, ngomongin isu apa. Kadang kita merasa ada perasaan semacam ya nggak mau dikelompokkan seperti itu karena saya bukan begitu. Tapi ya fakta yang terjadi hari ini, pengelompokan itu dibuat untuk kepentingan-kepentingan pasar, kepentingan politik, kepentingan pengklasifikasian, buat kita lebih gampang diatur, lebih gampang diawasi, lebih gampang diperhatikan, dan lebih parahnya di sosial media ya lebih gampang diarahkan. Dan ini yang terjadi hari ini, pengelompokan itu yang bikin kita juga akhirnya tidak mengerti apa yang sebenarnya kita mau, apa yang sebenarnya kita ingin keluarkan. Suara dari dalam diri kita kalah dari suara eksternalnya kita. Jadi saya lebih ingin melihat awalnya bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi di dalam diri kita itu dengan sangat otentik, lebih murni dengan apa yang ada di sosial media. Saya nggak pernah memaksa teman-teman untuk berani gitu. Keberanian itu beda-beda. Dulu mungkin keberanian bisa datang dan kita dianggap berani kalau ada sistem yang memaksa kita tuh untuk kamu gak boleh bicara. Jadi orang yang berani adalah orang yang berani bicara pada saat itu. Tapi hari ini gak ada satu rezim, satu kekuasaan atau sistem yang bilang hari ini kamu gak boleh bicara. Malah berlindung dengan banyak sekali kalimat bebas bersuara, kita bebas melakukan apapun, kita bebas upload apapun. Tapi justru hari ini tekanannya di situ. Tekanan bahwa kita bebas bersuara, berani melakukan apapun. Itu akhirnya ngebuat kita bahkan ujungnya bisa cemas. Betul. Ujungnya bisa takut, ujungnya bisa kita nggak tahu sebenarnya melakukan apa. Jadi dulu kita benar-benar bisa melihat satu keberanian itu dalam bentuk lantang. Sekarang kayaknya keberanian udah berubah bentuk deh. Jadi berani berdiam diri, berani kontrol diri, berani menahan diri. Dan itu game yang sangat sulit, terutama di era performatif hari ini. Seolah-olah kita harus muncul, seolah-olah kita harus bersuara, seolah-olah kita harus melakukan apapun yang jangan-jangan ini nggak ada manfaat
semangatnya buat hidup gue sendiri. Jadi gue berangkat selalu pasti dari lingkungan. Jadi melihat, menganalisis apa sih yang terjadi di dekat rumah. Oh, karena di rumahku itu ada banyak sekali yang memantik sebenarnya kenapa aku bisa bersuara seperti sekarang. Salah satu contohnya, ibuku tuh guru honorer, guru SD, dan perjalanan dari rumah ke sekolah tuh sejam. Dan ketika aku pertama kali ke sekolah ibu, melihat situasi di sana bikin saya tuh marah gitu, melihat bagaimana sekolah yang rusak, dari bangku fasilitas dasar itu gak dibenerin. Jadi dari situ tuh muncul perasaan kayak gelisah semacam itu. Nulis, terus angkat isu tentang pendidikan, angkat isu tentang keadilan guru, pendidikan. Jadi pasti selalu ada triggernya, dan itu yang terinternalisasi setiap hari. Kenapa aku hari ini bersuara, ya ada why-nya. Jadi gak tiba-tiba kita bersuara, gak tiba-tiba ada muncul isu kita speak up, tapi memang selalu ada motif di balik itu semua, dan itu yang harus dilacak, ditemuin dulu, baru kita muncul. Dan itu biasanya akan lebih bertanggung jawab karena kita tahu apa yang kita omongin. Dan hari ini ya kita tiba di era dimana kita udah gak lagi nyari berita, tapi berita yang nyari kita. Jadi sebenarnya kuncinya sebelum berani bersuara justru adalah mengenali diri kita dulu. Betul. Apa sih yang jadi why-nya kita? Karena ketika why kita kuat, maka keberanian itu juga akan muncul. Dan bahkan sekarang sebenarnya gak ada yang ngelarang juga ya untuk kita mengatakan apa yang kita pikirkan. Oke. Dan sebagai content creator gitu ya, salah satu topik yang banyak dibahas sama Rian itu kan tentang toleransi. Ada beberapa gitu ya, contohnya misalnya ketika Kak Rian tuh sempat bahas kasus calon paskibraka yang diminta lepas hijab. Nah, waktu itu apa why-nya? Apa yang membuat kakak tergerak untuk membahas itu? Ya banyak sih isu, gak cuma itu yang aku bahas. Kayak waktu kedatangan Paus Fransiskus juga, kayak kita menyoroti aspek-aspek kesederhanaan, humanismenya, terus bagaimana hari ini itu seolah menampar kita gitu. Jadi ya banyak hal sih sebenarnya, dan POV yang aku bawa sendiri sebenarnya bahwa ya kita semua ini masyarakat rentan sebenarnya, dan dari situlah kita harus punya persenjataan. Mulai dari kita harus menemukan suara kita sendiri, terus mulai dari bagaimana kita harus melihat secara keseluruhan itu benar-benar utuh. Dan di situ kayak aku pengen menghadirkan satu perspektif di mana sebenarnya apa yang aku selalu lakukan di sosial media, terutama di konten-kontenku itu adalah bagaimana menghadirkan alternatif pilihan untuk membuat keputusan. Tapi lewat informasi-informasi yang aku anggap bahwa oh ini belum dibicarakan, perspektif ini belum dibicarakan. Karena kita tahu game di sosial media itu kan sengaja kecemasan kita itu dilatih gitu sama algoritma ya. Jadi ketika kita udah ngeklik satu, mungkin kita attention 3 detik di sini, ya algoritma akan merekomendasikan berita-berita yang serupa. Jadi kalau misalnya berita satu ini yang terus diglorifikasi terus di generalisasi terus, maka berita-berita yang lain ini pasti akan tersingkirkan. Jadi ketika kita udah tahu game di sosial media itu adalah attention game, jadi kita mesti nyari cara buat gimana menghadirkan satu perspektif yang tidak berasal dari echo chamber yang memang sengaja disetting buat itu. Jadi maka penting kita menghadirkan satu alternatif pikiran, alternatif informasi yang bisa bikin orang tuh akhirnya kayaknya menimbang-nimbang dulu deh sebelum dia ngetik, sebelum dia bikin konten baru, sebelum dia nge-share. Jadi sepenting itu memang kita harus punya positioning yang kuat buat bikin sesuatu, terutama di sosial media. Karena kalau enggak ya kita bakal keseret oleh arus infokrasi gitu aja, dan kita nggak tahu ujungnya di mana, siapa yang orkestrasi, dan ya itulah fenomena yang terjadi hari ini. Berarti selain dari why dari dalam diri, Karian tuh juga ngelihat apa yang belum dibahas. Ya, kurang lebih gitu. Dan kalau misalnya ngomongin tentang tanggung jawab juga ya dalam membuat suatu konten, pasti Karian pernah ngalamin juga ya ketika bikin konten terus jadi ada yang hate speech, ada yang gak setuju, ada yang gak sependapat gitu. Kalau dari pengalaman Karian, apa yang jadi tantangan terbesar ketika membahas tema-tema sensitif dan akhirnya muncul tuh hate speech seperti itu? Ya, dalam iklim demokrasi kita kan perbedaan pendapat itu wajar ya sebenarnya, dan itu bumbu dari apa yang hari ini kita sebut sebagai percakapan juga. Tapi percakapan kita hari ini tuh udah dibajak sama informasi-informasi yang gak bertanggung jawab ini. Jadi bukan argumen justru yang hari ini tuh kita perdebatkan, tapi ya saling menjatuhkan, sentimen, dan itu kan gak sehat dan bikin kita ya gak dapat apa-apa. Waktu kita habis, atensi kita kesedot, energi kita juga terkuras, tapi kita gak menambah satu apapun di sana. Dari situlah
ketika kita sadar bahwa game yang sebenarnya kita mainkan ini seperti ini, kita benar-benar akan tahu tuh bagaimana formula yang tepat untuk memaksimalkan potensi diri kita dalam satu bentuk apapun platform. Dan platform itu kan banyak ya, bisa dengan menulis, bisa dengan bersuara. Jadi ketika kita udah tahu why-nya dengan apa yang akhirnya kita akan lakukan, itu pasti akan lebih gampang gitu. Dan mengatasi yang disebut sebagai hujatan tadi akhirnya ya bisa kita kesampingkan, karena ada satu jangkar yang selalu kita pegang yang nggak bakal kita bikin goyah, dan selalu akarnya sih di situ. Makanya mungkin ketika kita udah memutuskan jadi seorang content creator atau misalnya muncul di publik, ya resiko besar untuk dikritik tuh, bahwa ya itu adalah sebuah harga yang harus dibayar karena kita sudah muncul. Bahkan pun kalau kita nggak muncul sekalipun ya kita tetap dikritik tuh. Kayak misalnya hari ini ketika ada satu isu besar tapi teman-teman diam, ya teman-teman juga akan dicaci tuh. Kenapa lu diam? Kenapa lu nggak bersuara? Artinya selangkah apapun yang kita lakukan pasti ada orang lain yang akan bicarakan. Jadi ketika kita tahu bahwa dunia bergerak seperti itu, yang kita mesti lakukan adalah terus berjalan. Tapi perjalanan ini juga mesti punya peta, mesti punya arah, mesti punya sense untuk mengarahkan kita nih sebenarnya mau melakukan apa, mau mengucapkan apa, dan itu jauh lebih penting daripada merespon orang-orang yang bahkan gak kenal kita, orang-orang yang bahkan gak tahu kita. Jadi kita sebisa mungkin jadikan energi yang besar yang kita punya, yang dianugerahin oleh Tuhan, itu jadi bahan untuk kita terus mengevaluasi diri, terus mengupgrade diri, dan mungkin ujungnya juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu lewat suara kita. Jadi gak ada waktu sebenarnya kita memikirkan orang lain. Yes. Dan dengan seringnya ada komentar-komentar kayak gitu ke konten-kontennya Karian, apa hal yang Karian tuh pastikan ketika membuat konten bahwa ini konten yang disampaikan informasinya benar-benar valid dan bisa dipercaya, sehingga ya orang mau komentar apapun Karian tahu gitu bahwa ini udah ibaratnya udah atas usaha terbaik, bahwa informasi ini sebenar-benarnya dengan fakta yang ada saat itu. Ya pertama, tanggung jawab jadi news creator kan bedanya kita kan sama institusi media-media resmi kan dia lebih prepare tuh dari segi verifikasi, dari segi praproduksi, karena di situ ada tim riset, di situ ada pimpinan redaksi, di situ ada tim redaksional. Kalau news creator itu sendiri kan ya kita sendiri gitu. Kayak aku yang nulis skrip, aku yang riset, aku yang nulis, terus aku yang bikin setup dan segala macam. Jadi itu memang tantangan yang harus dibedakan gitu, bahwa ketika seseorang pribadi yang menyampaikan itu ya pasti ada letak di mana dia bisa salah. Media pun seperti itu. Tapi hari ini kayak seolah disamaratakan gitu, bahwa ya sama posisinya padahal beda. Media kan di satu sisi dia punya payung dan undang-undang gitu, kalau dia salah dia punya hak untuk melakukan saya ngomong begini gitu lewat misalnya dewan pers kita. Tapi kalau konten creator pasti langsung dijerat ITE, pasti langsung dijerat dengan undang-undang yang lain, langsung di cancel. Dan itu menurutku ya balik lagi tadi resiko yang memang harus kita ambil ketika misalnya udah nyampaikan informasi. Tapi batas-batas yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum mengupload itu tadi adalah sepenuhnya tanggung jawab dari kreator itu sendiri, dan mesti diperhatikan benar-benar gitu sebelum kita posting sesuatu gitu. Bukan hanya itu berangkat dari karena tren, itu hanya kayak kita pengen coba involve di isu penting tapi kita nggak punya pegangan gitu. Dan itu biasanya yang bikin kita ya gampang blunder karena ya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di situasi yang sebenarnya gitu. Dan itu kan gak punya pegangan itu yang akhirnya bikin kita juga capek mental ya. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin masih suka bingung ngebedain mana yang bener dan mana yang ini kayaknya ada agendanya deh menyampaikan informasinya. Kira-kira tapi kalau misalnya dalam konteks menyampaikan topik-topik terkait dengan toleransi, ada gak sih hal yang Karian lakukan supaya ya teman-teman itu juga lebih tertarik dan mau involve dalam topik-topik toleransi ini? Karena ya itu ya, kalau misalnya isu-isu yang lain yang pakai kecemasan, kemarahan dan lain-lain, itu kadang berhasil dengan cepat. Tapi kan kalau dari kakak berusaha untuk coba bikin yang gak triggering, emang beneran bisa bikin orang berpikir dengan jernih gitu ya, terkait apa yang mereka rasakan terkait dengan isu ini. Kira-kira kalau topiknya toleransi, ada hal yang spesifik kakak lakukan kah? Ya, toleransi itu bukan sesuatu yang sebenarnya jauh dari kehidupan kita. Bahkan sekedar kita menghargai konten orang lain itu kan toleransi ya. Yes. Jadi bagaimana kita menerima pendapat yang berbeda dengan kita, gak langsung ngejudge, gak langsung menghakimi. Disitulah game sehari-hari kita gitu, kalau ingin belajar sebenarnya. Dan menurutku penting, kenapa kita bicara toleransi hari ini, karena satu, kita terlalu akhirnya nanti bisa lebih dari apa yang mungkin kita udah putuskan gitu
Entah kita sebut sebagai kebebasan itu sendiri atau akar yang memang kayak kita pengen jaga gitu. Jadi berbeda. Nah, makanya ketika bicara tentang dunia konten, penting banget memastikan bahwa ya kita nggak merugikan orang lain dan kita nggak menyampaikan informasi-informasi yang kita nggak bisa lacak gitu. Sumber kebenarannya itu dari mana? Mungkin untuk beberapa teman-teman ada yang belum seberani Karian. Mereka juga pengen bersuara tapi belum berani untuk ngambil resiko sebesar itu. Gimana caranya buat teman-teman yang sebenarnya pengen tapi juga dengerin apa yang Karian sampein, wah serem juga ya gitu. Takut juga kebawa arus debat yang mungkin toksik atau bahkan melelahkan buat mereka, atau takut juga mereka menyampaikan sesuatu tapi ternyata nggak bener-bener bener gitu ya, ada aja hal yang dikritik dan lain-lain. Apa yang kira-kira Karian bisa sampaikan ke mereka supaya mereka juga tetap berani tapi juga tetap bertanggung jawab atas apa yang mereka buat dengan juga mempertahankan kewarasan mereka? Ya, pertama perlu diketahui bahwa kita punya peran yang berbeda gitu. Nggak semua harus muncul di depan layar. Bahkan juga saya memulai dari belakang layar gitu. Dalemin dunia jurnalistik, terus belajar nulis, bahkan memaksa diri saya untuk terjebak di situasi itu, saya harus belajar ini. Dan disitulah bentuk ketidaknyamanannya ya. Tapi justru kenyamanan bagi orang-orang yang ingin terus belajar. Ada satu fase di mana ya kita nggak harus muncul, kita nggak harus bersuara, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita tolak bahwa setiap orang punya panggilannya sendiri. Saya rasa kita bebas tuh mau ngarahin diri kita kemana. Cara menemukan diri sendiri ya teman-teman sebenarnya punya caranya, tapi dikalahkan oleh gangguan eksternal yang ada di sekitarnya kita, yang nggak bikin kita jadi otentik, yang nggak bikin yang akhirnya membatasi diri kita. Jadi saya lebih menyarankan jangan-jangan ya kita nggak harus lantang untuk jadi berani. Jangan-jangan ya tadi balik ke argumenku di awal bahwa kalau kita diam, ada postingan yang harusnya bikin kita reaktif tapi kita nahan jempol kita, terus ketika ada sesuatu yang harusnya bikin marah tapi kita duduk dulu, mungkin minum dulu, akhirnya kita menahan diri. Nah itulah bentuk keberanian baru hari ini, keberanian untuk berkata tidak, bukan hanya terus berkata ya saya bisa, ya saya mampu, ya saya mau coba semuanya, tapi itu merusak diri kita pelan-pelan. Jadi kenali dirimu sehingga apa yang kamu konsumsi setiap hari ya itu akan jauh lebih bisa bikin kita tuh mengeksternalisasi yang lebih baik lah. Karena kalau setiap hari kita konsumsi berita negatif, isu-isu negatif yang bahkan bisa ngerusak mental kita, ya itulah yang akan terproyeksi ke depannya. Jadi ya mending jadi diri sendiri gitu dibandingkan berusaha tampak berani. Jadi pesannya adalah sebenarnya keberanian terbesar itu adalah untuk mengenali diri kita dan betul. justru mengambil langkah yang sesuai dengan kebutuhan diri kita dan kebutuhan lingkungan di sekitar. Ya lebih ke arah sebenarnya alamiah aja gitu, natural aja. Karena sesuatu yang berlebihan juga selalu pasti gak baik gitu teman-teman. Jadi mulailah sebelum bersuara, ini selalu sih kayak aku bilang, bersuara dulu di dalam diri teman-teman gitu. Jadi sebelum speak up kita mesti speak yourself dulu. Karena dengan lu bicara tentang diri lu, apapun yang akan kita suarakan di luar daripada diri kita itu jauh akan lebih powerful. Karena suara kita itu bukan suara kosong, bukan suara yang mungkin dibentuk oleh orang lain, tapi itu suara dari dalam diri kita. Dan ya itulah yang membawa saya ketika gerakan sekolah tanah air yang saya bikin, kita udah renovasi lebih dari belasan sekolah, terus bangun komunitas di tiap-tiap daerah, karena itu suara dari dalam diri saya. Saya takut bersuara, maka saya pengen bantu anak-anak di daerah punya jaring pengaman untuk mereka bersuara. Jadi ya seperti itulah bagaimana stepnya mengubah kecemasan, keresahan, menumbuhkan jadi gagasan, dan gagasan ini nggak bisa tumbuh sendiri. Dia harus kita bawa ke orang lain dan akan jadi sebuah gerakan. Dan jadi gerakan ini akan bisa jadi sebuah bentuk perubahan. Dan ya semoga dari perubahan itu teman-teman bisa menghasilkan sebuah warisan yang bukan hanya dinikmati hari ini, tapi juga buat generasi-generasi buat kedepannya. Amin. Thank you so much Karian, itu powerful banget statementnya. Dan sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Makasih banget Rian Fahardi, Presiden Gen Z. Jadi nggak mau dipanggil Presiden Gen Z ya? Ya apapun lah. Yang udah berbagi berbagai insight penting tentang gimana caranya kita tuh update berita, kita juga memahami gitu ya apa yang sebenarnya sedang terjadi, nggak mudah terprovokasi, dan yang paling penting dan kayaknya esensinya tuh adalah melihat ke dalam diri dulu sih. Baru kita mulai berani berbicara keluar. Yang paling penting berbicara ke diri sendiri dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dengerin terus podcast Disco di Spotify dan YouTube KBR Media. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Bye-bye.